Halo semuanya, kita bahas sesuatu lagi nih. Oh ya, semalam lupa bahas. Kalau kalian nengok ini nggak ada gordennya lagi dicuci ya. Kotor kali dah gordennya. Oke, kita lanjut, kita bahas mengenai apa yang terlihat buruk belum tentu buruk dan apa yang terlihat baik belum tentu baik. Banner, yes. Oke, jadi kadang kan ada orang-orang yang kita lihat di depan baik tapi belum tentu baik. Niat dia sebenarnya nggak baik. Ada orang yang kita menilainya nggak baik tapi niat awal dia sangat baik gitu. Niat dia memang sangat baik untuk kita. Jadi aku contohkan dulu yang apa yang terlihat buruk belum tentu buruk ya, yaitu orang tua. Di antara kita pasti bukan sering tapi pasti pernah yang namanya kesal, marah, atau bahkan sampai benci sama orang tua kita ya kan, sama orang tua kita. Dan kita nganggap dia sebagai orang tua yang buruk, mendidiknya salah dan sebagainya. Keluarlah segala macam pikiran-pikiran kita. Dan itu normal. Normal ya, aku nggak bilang benar, tapi normal. Tapi bisa jadi kita salah. Kalau aku ambil dari kisahku, yang aku dulunya kabur karena merasa orang tuaku nggak mendukung mimpiku jadi seorang pengusaha. Sekarang kalau aku pikir-pikir ya aku kalau jadi orang tua pun nggak akan dukung anakku jadi pengusaha pada saat itu gitu. Karena siapa yang mau percaya orang bisa berusaha kalau dia nggak pernah melakukannya gitu. Ya aku dulu nggak pernah istilahnya berjualan apa sebagai, kok mau bangun bisnis gitu. Dan maksud mereka pun ya jangan, karena tindakanku dulunya ekstrim sampai berhenti kuliah ya maksud mereka selesaikan dulu kuliahnya barulah kalau mau berbisnis terserah lah mau kerja apa, terserah lah mau ngelakuin apa, intinya selesaikan dulu kuliahnya gitu. Yang mereka mau kan itu, selesaikan dulu kuliahnya. Niat awal mereka kan nggak ada buruk-buruknya, mereka bukan nggak mendukung tapi mereka hanya ingin kita aman di kehidupan kita ke depannya. Jadi yang mereka tahu tuh caranya ya kuliah, sekolah yang bagus. Ya mereka hanya tahu itu gitu. Dan itu wajar. Ya apa lagi yang mereka tahu kan gitu untuk membantu kita. Kecuali memang orang tua kita yang memang orang yang sangat jenius, di mana dia tahu ya cara membantu anak itu begini begitu begitu. Itulah yang cerita. Cuman ya orang tua kita kan biasa-biasa aja ya kan. Kayak orang tua gue ya cuma pedagang gitu kan. Jadi batas kemampuan berpikirnya ya sebatas itulah gitu, sebatas sebagai pedagang, dimana ya yang mereka tahu itu aja, yang mereka lihat pun itu aja gitu kan. Jadi yang mereka bisa berikan ya ialah pendidikan yang layak. Jadi yang mereka inginkan aku selesaikan pendidikan, udah itu udah terserah gitu, mereka bukan nggak mendukung. Jadi itu yang contoh yang aku bilang, apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Mungkin bagi kita buruk tapi sebetulnya enggak, mereka nggak ada niat untuk yang lain-lain gitu. Mereka hanya ingin melindungi kita sebenarnya. Ada contoh yang paling gampang, walaupun ini ada atau nggak terjadi nggak tahu, tapi contohnya gini. Misalnya ada yang berkeinginan jadi penyanyi gitu, jadi dia bilang sama orang tuanya, udah mah aku berhenti kuliah, aku mau nyanyi, aku mau jadi penyanyi terkenal gitu kan. Orang tuanya tahu bahwa suara anak ini nggak enak, tapi namanya anak ya, dia nggak mau anaknya tersinggung dan membenci dia kan. Dia akan bilang udah jangan, jadi penyanyi itu susah, dia pasti bilang gitu, susah, nggak apa-apa jadi hobi ya, tetap kuliah aja, pasti dia bilang gitu. Anaknya pasti ngotot, enggak, aku mau fokus gini kayak gitu gini. Dan akhirnya biasanya bertengkar dan anaknya akan membenci orang tuanya.
Dan setelah itu akhirnya anaknya sadar bahwa suaranya nggak enak. Ternyata orang tuanya ingin bilang itu, tapi ya namanya orang tua ingin menjaga perasaan anaknya kan. Memang ada orang tua yang kayak jujur gitu, jujur dalam artian ya udah dia nggak peduli perasaan anaknya, bukan nggak peduli, tapi dia lebih milih untuk jujur daripada melindungi perasaan yang sementara gitu. Jadi dia lebih milih untuk suaramu nggak enak gitu, mana bisa kau jadi penyanyi ya. Itu kayak ada sisi baik dan buruknya, dan yang tadi pun ada sisi baik buruknya, melihat karakter anaknya juga kan. Dan setelah mungkin ini apa yang harus dilakukan setelah itu adalah poin terpenting. Kayak aku syukurnya, yang kusyukuri sampai sekarang bahwa orang tuaku mengerti keadaanku yang dulu istilahnya lagi masa pencarian dan sebagainya, pencarian jati diri kan. Dan akhirnya aku diterima kembali dan ya hubungan kami harmonis gitu. Tapi yang lain kan belum tentu. Nah, itu yang poin pentingnya. Setelah itu apa tindakannya? Oke, kita nggak akan banyak lebar di situ karena kita bahas mengenai apa yang terlihat buruk belum tentu buruk, itu tadi udah. Sekarang apa yang terlihat baik belum tentu baik. Banyak penipu. Nah, yang paling dekat nih, orang yang mau nipu nggak mungkin dia jadi orang yang buruk di awal gitu. Dia akan jadi orang yang manis berkata-kata, dia akan jadi orang yang sangat ramah baik gitu. Dia akan bilang, hai, boleh kita berkenalan dan sebagainya begitu, dan akhirnya dia akan menipu Anda dengan begitu luar biasa gitu. Itu contoh yang pertama. Ya, aku mau bilang politisi tapi aku nggak yakin dengan itu, karena ada kalanya politisi itu bukanlah orang yang jahat gitu, tapi mereka nggak bisa menghindari gimana ya, mereka nggak bisa menghindari sistem yang sudah salah. Mungkin mereka nggak bisa memperbaiki semua, tapi setidaknya mungkin ada yang bisa mereka perbaiki. Nggak semuanya jahat, jadi makanya aku nggak mau bilang politisi gitu. Walaupun mungkin beberapa orang punya dendam tertentu dengan politisi, ya udah gitu, tapi aku nggak akan bilang itu, karena kadangkala kita membenci politisi tersebut misal karena kebijakannya, ya memang semua kebijakan nggak bisa disukai kan gitu. Memang banyak politisi yang memang hanya menginginkan uang, banyak kali yang hanya ngomong-ngomong aja tanpa kerja, banyak. Tapi ya contoh yang paling gampang tadi, seorang penipu gitu, ataupun banyak hal yang mungkin kita temukan. Kayak gini, ada kalanya dalam berkarir teman yang bilang dimana misal nih karir kita stagnan dan kita bertanya kepada teman kita dan dia bilang enggak kok, udah karirmu udah bagus itu gitu. Ada kalanya teman yang kayak gitu bukan berarti dia nggak baik, cuman memang dia nggak tahu bahwa yang diucapkannya itu nggak membangun kita gitu, dimana omongan dia baik gitu, dia pun nggak ada niat buruk, tapi itu buruk untuk kita gitu. Jadi apa yang terlihat baik belum tentu baik kan. Ada yang dia yang ceplos, yang dia ketus gitu, bukan ketus sih, tapi memang dia tahu bahwa misalkan gimana menurutmu kontenku, ya, kontenmu jelek kata gitu. Karena ya mungkin dia konten kreator juga kan, jadi kontenmu jelek apaan sih gitu katanya gitu. Ya itu bisa jadi motivasi yang membangun gitu tuh, dia jujur gitu, karena dia mungkin itu tadi aku bilang, orang yang harus bisa menilai itu dia harus konten kreator juga ya, dia bukan orang awam yang nggak pernah buat apa dan sebagainya dan hanya menilai. Dan mungkin orang awam pun bisa juga, karena kan dia market kan, dia bilang apaan sih kontenmu nggak asik katanya, ya ada berarti memang nggak asik gitu ya. Kok ada beberapa orang bilang nggak asik berarti nggak asik gitu. Kadang omongan yang terlalu baik pun itu jadi nggak baik untuk kita, omongan yang buruk bisa jadi baik untuk kita. Itu contoh gampang. Oke, sampai di sini dulu. Dah.